رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Apa kabar semuanya ibu-ibu, sehat? Kita juga berdoa semoga pemirsa Kompas TV di seluruh tanah air senantiasa diberkahi hidupnya dunia akhirat. Amin. Berbalas kultum. Ada yang salah nengok lagi nggak nih? Cuma di sini tausiah disampaikan dengan bahasa ceria. Iya nggak Bu? Yang namanya nilai kebaikan boleh nggak kita nerima sambil ketawa dan bahagia? Boleh. Hidup itu anugerah, jangan dibikin susah. Baik, di episode kali ini kita akan berbicara tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Baik, sudah ada beberapa kiai dan satu ustazah. Langsung saja kita akan menyimak tausiah pencerahan berbagi ilmu. Yang pertama dari seorang dai yang masih muda, multi talenta insya Allah. Kita persilahkan Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Zaki Mubarak. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu hai orang-orang yang beriman, berarti yang tidak beriman tidak. Diwajibkan bagi kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian insyaallah. Alhamdulillah Bu, kita nih hari ini, tahun ini kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan suci Ramadan ini
banyak sekali amalan-amalan yang kalau kita lakukan amat sangat besar pahalanya insya Allah. Jangankan yang wajib kalau kita laksanakan, yang sunnah pun bahkan Allah lipat gandakan pahalanya. Percaya nggak Bu? Bahkan Bu, tidurnya orang yang sedang berpuasa itu juga dinamakan naumus shaim ibadah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tadarus Al-Quran dan kita juga sholat tarawih. Kita sholat tarawih Bu, subhanallah. Jangankan malam kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya. Malam pertama aja Bu, kalau kita sholat tarawih, tuh pahalanya seperti bayi orok. Kenal orok Bu? Orok kenal? Seperti orok yang baru dilahirkan dari kandungan perut ibunya. Ibu tahu orok itu Bu nggak ada dosanya. Kalau kita lihat orok lahir, tetangga yang datang nggak lenggang tangan, betul gak Bu? Ada yang bawain selimut bayi ya Bu ya. Ada yang bawain bedak bayi, betul gak Bu? Malah yang aneh tuh orok belum punya gigi, ada yang bawain rengginang. Buat emaknya kali itu mah. Itu mah yang makan emaknya sama babanya ya Bu ya. Artinya apa? Artinya orok yang nggak punya orang kalau yang nggak punya dosanya, insya Allah segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Banyakin beramal yang baik di bulan suci Ramadan. Bu, ibu-ibu nih misalkan pagi hari sampai sore hari puasa, dilantunin juga diamalin dengan kita bertadarus Al-Quran. Punya duit nggak punya duit, saya pesen baca Qurannya yang semangat ya Bu ya. Mendingan tadarus daripada nyanyi-nyanyi ya Bu ya. Kan enakan baca Al-Quran sama sholawat daripada nyanyi-nyanyi yang lain, betul gak Bu? Betul gak Bu? Tadi kita sholawatan begitu indah, enak di hati, enak juga didengar. Kalau lagu-lagu yang lain mah kita sekedar cuma nyanyi-nyanyi. Mau nyanyi lagu apa Bu maunya? Gampang banget. Nih saya yakin ibu-ibu yang di sini semua pinter nyanyi semua. Bukan cuma pinter nyanyi, ngajinya juga kelihatan semuanya pada pinter-pinter ngaji. Insya Allah. Boleh Bu, saya tes ngajinya Bu. Hello. Romana ngeliatin saya pada begitu-begitu amat Bu. Jalan-jalan ke Himalaya jangan lupa membawa pita Bu. Jangan suka ngeliatin saya lama-lama karena takutnya bisa jatuh cinta. Coba saya tes nih yang kerudung merah dulu Bu. Siap Bu? Saya ngaji duluan terus Bu Haji yang lanjutin. Oke Bu? Oke Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terusin Bu Haji. Yakullahu kufuwan ahad. Pinter ngajinya semua yang kerudung merah. Sekarang Kiai Zaki kita tes ibu-ibu yang kerudung putih. Bu, hello. Terusin ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Terusin Bu. Coba kalau sama nyanyi pasti bisa semua. Rembulan bersih. Hancur negara. Makanya ngaji, deketin ulama, deketin orang-orang soleh, deketin para kiai. Insya Allah Bu, kalau kita ngaji nggak bakal keder, nggak keder dunia maupun nggak bakal keder di akhirat. Manfaatkan Ramadan untuk kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya robbal alamin. Ustaz Zaki, ada yang Baik. pinter tadi, yang lain bengong pas Iya. mau nerusin ayat yang antum baca. Ada satu yang depan, terus ini apa? Shadaqallahul Saya azim. jawab lagi Kiai dalam Apa hati. itu? Pala lu ngebul. Seru nerusin sedekah. Baik, subhanallah, berbalas kultum. Ya udah, ntar kita sambung lagi ya. Biasa Ibu, ada yang mau? Yang lewat biarin lewat Ustadz Zaki. Karena berbalas kultum akan kembali setelah yang satu ini. Amin Pak, amin. Ya Allah, panjang jodohnya, amin Pak, amin. Supaya bini saya jangan cerewet amat, oga amat. Kusambut panggilanmu, ya Allah. Amin ya Allah. Wujudkan impian Anda melaksanakan umroh, haji, dan wisata. Bersama Alia Wisata, perjalanan ibadah Anda menjadi lebih khusyuk dan menyenangkan. Alia Wisata, pelayan Anda beribadah. Berbalas kultum. Masih semangat Ibu? Harus, karena masih ada 1, 2, 3, 4. Coba. Ini Ustadz Pasya lagi pemanasan. Bagaimana kalau mau ceramah? Asik, asik. ya, gue ngeri sebelum ceramah stroke lagi jangan-jangan. Baik, langsung saja masih seputar amalan di bulan Ramadan ya. Kita persilahkan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram. Ustadz Pasya. Silahkan guru, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana siyaman lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina. Wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi, hal min sa'ilin fa'u'ti su'alah, hal min ta'ibin fa'atubu alaih, hal min mustaghfirin fa'astaghfir lahu. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, di antara kesunahan kita puasa itu ada yang namanya sahur dan berbuka puasa. Meskipun itu hukumnya sunnah, tapi ibadah sunnah ini jika kita kerjakan akan menghadirkan nilai pahala wajib. Karena dalam bulan puasa ibadah sunnah akan Allah balas ibadah wajib. Dan ibadah wajib akan Allah lipat gandakan nilai pahalanya dalam kehidupan. Di antara kesunahan orang puasa ibu yang namanya mengakhirkan sahur. Karena dalam sahur itu ada nilai keberkahan. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Maka sahurlah kalian semua karena dalam ibadah sahur akan terdapat keberkahan. Di mana keberkahannya? Ibu, kalau selama ini ibu bisa bangun malam. Tapi tidak semua orang bisa sholat tahajud. Betul nggak? Ibu sekarang di luar Ramadan nih, ibu suka nggak bangun malam? Jujur. Suka bangun malam? Pilihannya dua, kencing apa mau sholat? Ada yang pipis, ada yang langsung sholat. Kebanyakan sholat apa kebanyakan pipis? Di luar puasa kita mungkin jarang bisa bangun malam.
Tapi Allah berikan kemuliaan dengan bulan puasa, kita semua pasti bisa sholat malam dan bangun malam. Sebelum ibu sholat, sebelum ibu sahur, maka tunaikanlah ibadah sunnah qiyamul lail. Kenapa? Di saat itulah tidak ada yang namanya jedah dan jarak antara hamba dengan Tuhannya. Kata Allah, hal min sa'ilin fa'uti su'alah. Siapa aja yang minta kepadaku di bulan Ramadan di malam ini, fa'uti su'alah. Saya kasih apa yang dia minta. Hal minta ibn fa'atubu alaih. Siapa yang mau bertobat di bulan suci Ramadan, saya terima tobatnya. Hal min mustaghfirin. Siapa yang mau beristighfar, fa'astaghfirlahu, maka aku terima istighfarnya. Alhamdulillah. Tidak semua orang dalam hidup ini bisa menjadi mulia. Kita bisa menjadi mulia karena kita berada di bulan suci Ramadan. Makanya sunahnya sahur diakhirin, Bu. Misalnya subuh jam 4:30, sahur jam 4. Ini kadang-kadang mama bapak-bapak sahurnya jam 2. Itu bukan sahur namanya. Mindo. Tahu mindo? Kenapa diakhirkan? Agar setelah sahur nggak lama lagi subuh. Lah kalau 1:30 ibu sahur, kenyang perutnya. Kenyang perutnya, yang enak kan selonjoran. Kalau selonjoran jadi pulas, sahur kita bela-belain, subuhnya kesiangan. Sunnah kita ambil, yang wajib kita tinggalin. Makanya dengan sahur akan muncul keberkahan. Yang kedua, dengan sahur akan melahirkan sifat ketaatan kepada Tuhannya. Di mana letaknya? Lah buktinya ibu bisa sholat malam. Makanya di malam itu ibu boleh nangis. Malam itu ibu banyak merenungkan diri, ya Allah selama ini umur saya 45 tahun yang ada hanya dosa dan maksiat. Malam itu Bu kita akan gampang bisa berkomunikasi dengan Allah. Kita akan menangis. Kenapa? Karena Allah dekat benar di bulan suci Ramadan. Laporlah kepada Allah. Jangan pernah melaporkan urusan rumah tangga kepada manusia. Maka sifatnya pasti kecewa. Ibu sholat malam sama laki. Bilang sama laki, papa yang doa, mama yang aminin. Entah gantian mama yang doa, papa yang aminin. Lakinya yang doa, ya Allah jadikan rumah tangga saya rumah tangga yang sakinah. Tuh bini amin. Murah rezekinya ya Allah, amin Pak, amin. Ya Allah panjang jodohnya, amin Pak, amin. Supaya bini saya jangan cerewet amat, oga amat. Bininya ya Allah doa, ya Allah jadikan rumah tangga saya rumah tangga yang benar. Suami saya tambah cinta ya Allah. Saat itu ibu tidak akan pernah nggak menangis, pasti menangis. Yang kedua, sunnah puasa itu adalah mempercepat berbuka, betul ya? Iya. Jadi kalau ibu dengar adzan jangan begini, saya masih kuat ntar isya aja. Lah nggak boleh. Maghrib, tak 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 tak, dung, dung, dung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meskipun ibu kuat, buka. Buka. Bukanya disunahkan yang manis-manis. Kurma. Kurma nggak ada, kolak. Tapi kadang-kadang orang kita mah kadang-kadang rakus puasanya puasa ngancem. Lah iya udah adzan belum kumandang kolak udah ade. Pacar Cina ade, gorengan ade, ikan tahu ade. Itu kolak lain sama nasi. Lain sama gorengan. Ya lain. Sewot amat. Ini semua pengen dimakan, semua pengen dilahap. Lompangan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teh manis. Adzan baru satu nih. Baru satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kolak. Asyhadu an la ilaha illallah. Pacar Cina makan. Asyhadu an la ilaha illallah. Es campur. Ampe Allahu Akbar habis semua tuh makanan. Makanya orang mau puasa akan baik, buka puasanya jangan kenyang-kenyang. Ibu jangan makan malam kalau lagi Ramadan ya. Itu tidak baik. Iya, jangan makan malam, makan nasi.
Makanya yang makan malam insya Allah tidak akan pernah kenyang, makan pagi nggak akan kenyang, makan siang pun tidak akan kenyang. Iya. Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan bulan puasa. Maafin saya ibu ya, oh saya ada salah kata, salah ucap. Anak ucap dulu. Ya namanya kita mau puasa ya enggak, sama orang tua, sama tetangga, mertua, mantu ya kan, kita sering mau maafin bu ya. Oh selama ini saya sering menyalahkan ibu sekali ya. Ya. Itulah ibu yang saya sampaikan ya. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan pasar yang salah, jangan simpan di dalam. Apalagi lapor sama polisi. Jangan bu ya, kita kan tetangga bu ya, jangan ya. Ya kan buah mangga, buah kedong-dong belinya di Papua. Ya terserah yang beli saya, ya kan duit saya. Masalah buat Allah. Baik, subhanallah ibu, masih ceria? Masih ceria? Berbalas kultum. Subhanallah. Biasa ibu, ada yang mau? Lewat. Yang lewat biarin lewat Kiai, karena berbalas kultum akan kembali setelah yang satu. Qalaba yuqallibu taqliban taqlibatan taqlaban biqlaban muqallaban muqallibun muqallabun. berbalas kultum. Nah kan enak begitu, Masya Allah. Tadi sudah kita dengarkan ya, ayahnya Kahfi. Seorang anak yang paling sabar di dunia. Kenapa? Walaupun ayahnya seorang ustadz, tapi Masya Allah sampai sekarang belum sadar. Baik, ntar kita lanjutin lagi ya. Beliau di episode-episode berikutnya akan tampil lagi. Yang berikutnya kita akan mendengarkan tausiah pencerahan Mau'izatul Hasanah dari Kiai Haji Munawir. Munawir. Silahkan, kami persilahkan kepada beliau buat ngacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa Kompas TV dan juga para ibu-ibu yang insya Allah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hati pun juga ikut berpuasa. You understand? Nenek-nenek bisa ngomong bahasa Inggris sekarang. Allah ya Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa
tasumu lan puasa sira kabeh sebaik orang-orang yang berpuasa itu bagi orang yang klong leng long leng begitu, Masya Allah. Berarti orang yang puasa itu lebih baik semuanya buat kita semuanya. Insya Allah yang di sini puasanya pol semuanya. Amin ya robbal alamin. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungan hati kita ikut puasa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada 3 pilar. Yang pertama, hati kita harus zikrullah, ingat kepada siapakah yang hatinya ingat kepada Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali hanya hati yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingat kepada Allah. Kalau hati sudah ingat kepada Allah, kesombongan itu bukan milik kita, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu lagi belajar ibu-ibu waktu di pesantren, itu kan ada tasrifannya. Qalaba yuqallibu taqliban taqlibatan taqlaban diqlaban muqallaban muqallibun muqallabun taqlib latuk taqlib muqallabun muqallabun. Begitu ya Bu ya? Begitu ya Bu ya? Pernah ngaji begitu enggak Bu? Allah, baca Qur'annya bisa enggak Bu? Ya Allah, Pak Ustadz saya belum bisa baca Al-Quran. Ajarin dong. Mim fathah ma. Ta fathah. Lam doma. Ingat kepada Allah. Jangankan manusia. Hamba Allah yang bernama hewan pun juga ingat kepada Allah. Ayam juga ingat kepada. Kodok pun juga ikut zikir kepada Allah. Bagaimana zikir kodok? Anda. Qul in kuntum, qul in kuntum, qul in kuntum. Begitu. Ya Allah. Itu kodok ikut zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hati ikut puasa kepada Allah. Yuk kita bareng-bareng bersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazkiyatul qulub, hatinya bersihkan. Jangan sampai hati kita tertutup di hadapan Allah Subhanahu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum. Kalau zikir udah ingat, hati kita sudah dibersihkan kepada Allah, insya Allah kita hidupnya bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Allah ya Karim. Ini hati lagi zikir puasa kepada Allah Subhanahu wa Enggak kan ta'ala. bener, pas lagi ditanya ya Bu, saya jawab. Dunia, akhirat. Ya Masya Allah Kiai. Gimana Bu, makin ceria? Makin semangat? Berbalas kultum. Baik Ibu. Oh iya harus begini biar kelihatan ceria terus, betul nggak Bu? Utang boleh banyak, tunggakan boleh banyak, masalah boleh banyak, tapi ceria juga harus Banyak. banyak. Tetap ceria, biasa Ibu. Ada yang mau? Kiai yang lewat, biarin lewat. Karena berbalas kultum akan kembali setelah yang satu ini. Wala quwata illa billahi aliyil azim. berbalas kultum. Nah ini nih yang ditunggu ibu-ibu. Siapa Bu? Siapa Bu? Umi. Ustazah Umi. Tuh emang kalau udah perempuan ketemu perempuan Masya Allah.
Silakan Demi, maju dulu ke depan. Tuh, inilah dia Umi Sahrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bil khairati wa nusrata ala tahsilin nafahat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immati thiqat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan Ramadan ada sesuatu yang tentu berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Contohnya, yang enggak biasa bangun malam di bulan Ramadan pasti bangun malam. Benar apa benar? Untuk apa, Bo? Sahur. Bo, kalau sebelum Ramadan ibu pada bangun malam ngapain? Pipis. Habis pipis ngapain? Ini namanya anak buah Mbah Surip. Bu, Masya Allah, barokahnya di bulan Ramadan ini, Bu. Semoga senantiasa meresap ke dalam hati kita masing-masing. Masya Allah, di bulan Ramadan sangat hebat, luar biasa. Sedangkan wasomtuhu tasbih, orang yang berpuasa diamnya aja dianggap bertasbih, diam doang. Tapi bukan berarti suami, Bu, bapak mau berangkat. Ibu, bapak pamit. Pulang sore. Bu, bapak datang, assalamualaikum. Ibu kenapa diamnya? Nggak tahu nih. Orang yang berpuasa diamnya saja seperti bertasbih. Jangan salah artikan. Maksudnya daripada perkataan kita membatalkan pahala puasa, lebih baik kita diam. Apalagi kalau kita sambil bisa bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Sambil ngaduk kolak. Ya Allah. Kan orang yang puasa tuh, Bu, kalau ke pasar, maaf, bukan orang sini, di sono, Bu, di Kutub. Bu, itu kalau ke pasar, apa aja dibeli. Ngeliat pisang, enak nih dikolak, bener apa bener? Yang begitu. Ngeliat ubi, nah pisang campurin ubi. Ngeliat kulang kaling, tahu kulang kaling? Ini enak dicampurin. Ngeliat tap dibeli juga. Nah, sampai rumah semua disatuin kolak. Ingat pengajian kata ustadznya, orang yang berpuasa kalau diam saja seperti bertasbih, apalagi baca tasbih, ngaduk kolak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu melek udah kagak ada airnya. Terlalu serius. Ya Allah. Tapi alhamdulillahnya Umi tadi merem, melek masih ada ibu-ibu. Yang repot begitu Umi melek, ibu-ibu kagak ada. Repot banget. Bu, terus
Yang penting jangan salah ngomong. Umi mengajarkan lanjut ya. Kalau salah ngomong sungguh terlalu. Coba lagi ah. Terus Bu. Ngikut aja Ibu. Ayun-ayunan begitu tak? Makanya Umi. Bisa, ya? Gimana? Masih ceria? Tetap dong harus ceria terus. Berbalas kultum. Kita ngasoh sebentar ya. Biasa ada yang mau. Umi yang lewat biarin lewat dulu karena berbalas kultum akan kembali setelah yang apa Umi? Pesan-pesan berikut ini. Ibu lagi nyapuh, lihat dompet, ibu ambil enggak? La ilaha illallah. Berbalas kultum. Sudah berapa penceramah Ibu di episode ini? Sudah 4, berarti ada 1 lagi. Yang paling ganteng. Baik, kita lanjut Ibu ya. Kita persilakan kepada Ustadz Dani. Berkah, berkah. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, ketika kita berbicara tentang hikmah di balik lapar, ketika orang berpuasa di saat lapar, kira-kira Bu laparnya jam 7 pagi apa jam 10 siang? Kira-kira jam 7 pagi apa jam 1 siang? Ternyata kita sudah mulai pegang perut, rasanya lapar jam 10, jam 1. Pertanyaannya, kenapa kita puasa pada siang hari bukan pada malam hari? Ternyata ketika kita berpuasa pada siang hari, ujiannya ini sungguh luar biasa. Bu, enak mana minum es jam 12 malam dengan jam 12 siang? Kalau ada orang yang minum es jam 12 malam lagi ngidam. Enak mana antara orang ngerujak jam 12 malam dengan jam 12 siang? 12 siang. Ibu-ibu udah bayangin, ya ampun enak banget kalau terasinya banyak, sambalnya pedes, sumrah. Maka ujian ketika orang berpuasa adalah pada saat siang hari. Dan tujuan daripada lapar orang yang bertakwa adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ibu, pingin gak dicintai Allah? Pingin gak dicintai suami? Kalau kita ingin dicintai Allah, dikatakan oleh Nabi ada 3 golongan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin.
dan bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ibu lagi puasa, enggak ada orang di rumah. Ibu masuk ke dalam kamar, ibu minum, kira-kira Allah lihat enggak? Suami berangkat kerja, dompet ketinggalan di atas kasur. Ibu lagi nyapuh, lihat dompet, ibu ambil enggak? La ilaha illallah. Ibu ingat bahwa dimanapun ibu berada, di dalam kamar suami pergi, Allah bakal lihat ibu. Ibu ingat sama Allah, itu dompet ibu biarin. Ibu akhirnya ke belakang. Ibu nyuci piring. Selesai nyuci piring, ibu nyender di tembok. Kira-kira ambil enggak ya? Tuh dompet ada isinya enggak ya? Ibu akhirnya berangkat ke kamar, ibu lihat tuh dompet ada uangnya, ternyata luar biasa, 10 juta. Wah, wah. Apa yang ibu lakukan? Ibu ambil tuh dompet, ibu taruh di dalam laci, jangan sampai ada orang yang ngambil. Suami pulang sore, ibu berkata, "Pak, ini dompetmu tadi ketinggalan. Masya Allah, boleh enggak semua isinya buat mama?" Maka puasa ini dibalik lapar mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi hamba yang ingin dicintai oleh Allah. Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan batasan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama batasannya ketika orang bertakwa beda dengan dia takut kepada makhluk dan dia takut kepada Allah. Bu, ibu lagi jalan, tiba-tiba lihat macan. Lihat macan. Kira-kira ada macan, ibu lari apa kabur? Ada macan, ibu takut. Tapi kalau seandainya ibu takut sama Allah, ibu dekati Allah, ibu minta sama Allah, persoalan apapun, minta rezeki, minta. Jangan waktu dulu bu, kita masih kecil, kita tuh bu kalau minta bukan sama Allah, minta duit kapal lewat. Kapal lewat. Kapal lewat. Kapal lagi lewat, kapal minta duit. Lah mana denger tuh orang di dalam kapal. Maka kita minta kepada Allah, kita dekati Allah. Yang kedua kata Imam Ali, kalau orang ingin dicintai oleh Allah adalah dengan senantiasa dia mentadabburi Al-Quran. Apalagi bu, luar biasa. Di dalam amalan bulan Ramadan segala pahala dilipat gandakan. Ibu rajin baca Quran lipat ganda. Ibu rajin melaksanakan sholat jamaah lipat ganda. Ya udah berdiri. Yang ketiga, kalau kita ingin dicintai Allah, yuk bu melalui Ramadan, melalui hikmah lapar, senantiasa hati kita adalah hati yang qanaah. Jangan hanya ketika kita memikirkan diri sendiri, kita merasakan ketika 12 jam kita lapar, ternyata ada orang yang ternyata mereka lapar setiap hari. Intinya apa? Supaya kita berbagi sosial kepada saudara-saudara kita. Insya Allah. Gimana Bang Jegi? Udah. Insya Allah. Kita udah. maju. Abang udah berdiri. Gimana Ibu? Ceria? Masih lanjut? Karena setelah ini kita akan menentukan 1 di antara 5 yang sudah memberikan tausiah, siapa yang akan berangkat umroh
bersama Alia Wisata. Kami persilahkan kepada para kiai dan guru Ya. untuk sama-sama berdiri di depan ibu-ibu semua. Baik, ibu sudah siap memilih? Siap? Saya akan mulai dari Ustadz yang paling dekat dengan saya dulu. Silahkan ibu angkat tangan bagi yang memilih Ustadz Dani. Yang kedua, silahkan angkat tangan ibu yang memilih Ustazah Umi Yamsasni. Sekarang Kiai Munawir Ngacir, angkat tangan. Siapa yang pilih? Ustadz Pak Syarifuddin. Sekarang ibu-ibu, siapa yang memilih Ustadz Zaki Mubarak? Angkat tangan. Baik, alhamdulillahirabbil. Berarti Ustadz Zaki Mubarak mendapatkan hadiah umroh bersama Alia Wisata. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ya atas perhatiannya, waktunya, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam untuk keluarga, salam rindu, salam sayang, salam semuanya pokoknya ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.